Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun studi kasus kita pada kali ini yaitu mengenai guru kelas 5 menjalankan proyek yaitu berupa kampanye hemat air, siswa membuat poster kampanye, namun penilaian hanya berdasarkan bagus atau tidak bagus. Itu kan sungguh tidak relevan dengan asesmen yang ada. Dan nilai akhir. Akibatnya siswa tidak mengetahui apa yang perlu diperbaiki, kelompok yang aktif mendominasi, dan kualitas argumen ataupun ketepatan datanya itu begitu rendah. Guru juga tidak memiliki data diagnostik untuk mengetahui miskonsepsi awal siswa tentang hemat air. Pertanyaannya yaitu, data yang seharusnya dikumpulkan sejak awal agar guru tahu kesiapan dan miskonsepsi siswa. Data apa yang perlu menurut kalian? Menurut saya data yang awalnya itu berupa, kan tadi seharusnya guru melakukan diagnostik awal. Nah, guru itu perlu mengetahui apa yang siswa pahami tentang siklus air, apa yang mereka anggap sebagai hemat air, kemudian apakah mereka memahami hubungan antara penggunaan air rumah tangga dan ketersediaan air bersih, kemudian apakah mereka tahu bahwa air tanah bisa habis ataupun tercemar. Nah, instrumen yang digunakan oleh guru dapat berupa tes diagnostik, pilihan ganda beralasan, bukan hanya memilih jawaban, tapi menuliskan alasannya. Kemudian peta konsep, setelah itu ada juga pertanyaan terbuka ataupun pertanyaan pemantik. Mengapa kita harus menghemat air? Padahal Indonesia banyak sungai. Nah, hal itu dapat guru tanyakan sebagai untuk mengetahui pengetahuan awal. Apakah memang siswa sudah bisa menerima pembelajaran atau masih perlu, misal diagnostik awal tadi. Apakah masih perlu macam perkenalan lagi terhadap materi? Nah, dari sini guru bisa mendeteksi miskonsepsi umum seperti air tidak akan habis karena hujan terus turun, kemudian air keran selalu tersedia, berarti tidak ada masalah. Menghemat air hanya untuk mengurangi tagihan. Miskonsepsi ini perlu ditangani sejak awal agar siswa tidak mengalami salah paham. Kemudian ada juga mengenai data sikap dan kebiasaan siswa. Nah, proyek kampanye ini tidak hanya soal kognitif tetapi juga perilaku. Guru bisa mengumpulkan mengenai survei kebiasaan penggunaan air di rumah. Kemudian checklist, misalkan apakah kalian mematikan keran saat menyikat gigi, atau misal kalau dalam bak mandi air itu kalian menuhinnya tuh sampai penuh atau tidak dihidupin sama sekali, tentang penggunaan air mereka di kehidupan mereka sehari-hari. Data ini penting untuk melihat kesenjangan antara pengetahuan dan praktik siswa. Kemudian ada juga data keterampilan dan literasi kolaborasi. Kan tadi guru juga menyebutkan karena proyek ini berbasis produk yaitu berupa poster, guru juga perlu mengetahui kemampuan membaca, memahami data, menyusun argumen, serta bekerja dalam kelompok. Dengan data ini, guru memiliki peta konsep awal, siapa yang paham konsep, siapa yang dominan, siapa yang pasif, dan siapa yang miskonsepsi. Sehingga siswa itu dapat dirangkul siswa itu dapat memahami tentang semua pemahaman dari proyek tersebut. Mungkin ada dari pendapat saya. Mungkin kalau untuk pemecahan masalah ini, untuk kita melakukan asesmen diagnosis di awalnya. Nah, sebelum proyek dimulai itu, guru perlu memetakan atau membuat pemahaman awal siswa tentang hemat air dulu. Terus miskonsepsi yang muncul, kemampuan mencari dan menggunakan data. Nah, instrumen ini berupa pretest terbuka, diskusi awal, ataupun Rowen. Mendesain asesmen formatif. Selama proses, guru memberi umpan balik, rencana ide kampanye, draft poster kayak yang kemarin kita bahas di bab 4 kemarin. Iya. Kalau menurutku ya, sebelum proyek dimulai ini, guru perlu mengumpulkan data tentang pemahaman awal siswa soal hemat air ini. Misalnya tuh, guru tuh bisa nanya kebiasaan siswa di rumah, seperti cara mereka pakai air saat mandi atau mencuci. Lalu tanya juga pendapat mereka tentang kenapa air
air perlu dihemat. Mm-mm. Nah, dari jawaban itu guru bisa tahu kesiapan siswa dan juga menemukan miskonsepsi. Yang misalnya tuh ada yang mengira air itu selalu tersedia dan tidak akan habis. Dan data awal ini penting banget untuk supaya tuh guru tahu titik awal pemahaman siswa dan bisa menyesuaikan pembelajaran ini selama proyek itu berlangsung. Nah, yang data yang nggak kalah penting itu juga kesiapan kerja kelompok dan peran individu setiap siswa. Nah, dominasi beberapa siswa dalam kelompok itu seringnya terjadi karena guru itu tidak memiliki informasi awal tentang karakter dan gaya kerja siswa. Nah, dengan melakukan observasi awal, angket jalana atau refleksi diri, guru bisa mengetahui siapa saja yang cenderung aktif, pasif, ataupun membutuhkan dukungan dari guru. Nah, data ini juga membantu guru untuk membentuk kelompok yang lebih seimbang dan mencegah ketimpangan kontribusi sejak awal. Jadi intinya itu sebenarnya itu guru tuh harus melakukan asesmen diagnostik sebelum pembelajaran, sehingga sehingga guru tuh tahu kemampuan atau batasan dari siswa tuh segimana. Apakah misal siswa individu A ini kemampuannya dalam kerja kelompok baik, misal mampu mengkomunikasikan teman-temannya, atau misal ada kawannya ini kurang baik dalam bekerja kelompok, misal masih sering kayak lalai dengan tugasnya. Jadi guru tuh bisa menempatkan siswa-siswa yang bisa membimbing dan saling melengkapi dalam kelompok, sehingga yaitu tujuan dari pembelajaran itu tercapai. Siswa itu mengetahui tugasnya, dapat menjalankan, juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Data yang harus dikumpulkan ya. Iya, boleh. Mungkin data yang harus dikumpulkan data pengetahuan awal siswa tentang hemat airnya. Terus data miskonsepsi, misalnya air tidak akan habis ya seperti yang Cinta jelaskan tadi. Data kemampuan literasi informasi, data sikap dan kepedulian terhadap isu air. Nah, data ini membantu guru menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan nyata siswa. Jadi kadang tuh kan sebenarnya siswa tuh sering menganggap, apalagi misal ada yang di rumahnya menggunakan air pump. Kalau air sumur kan biasanya kalau di musim-musim kemarau bisa kering. Jadi mereka tuh kayak kurang menghargai air gitu kan. Ya, kalau yang sumur tuh biasanya mereka tuh cenderung kayak sudah ada bayar juga, seenaknya bayar mati. Kadang gitu. hidupin tidak mati-mati sampai melimpah kan. Atau kalau pakai air pump ya itu kadang mereka tidak menganggap air ini juga kayak asalnya dari mana, tidak tahu. Entah diproses dulu, disaring, soalnya kan tidak semua itu tuh bersih untuk bisa dipakai. Tapi kalau air pumpnya orangnya itu tidak sih kayak cenderung hemat, tidak sih karena Iya, bayar. Terus langsung ke pertanyaan berikut, terus baru pertanyaan otomatis bagaimana desain asesmen formatif yang memberi umpan balik selama proses? Mungkin dalam tahap perencanaannya guru mengecek ide atau sumber datanya tersebut. Nah, pada tahap draft, review dan checklist kriteria. Jadi kayak dibuat tabel. Nah, pada tahap presentasi sementara, evaluasi logika dan partisipasinya. Nah, umpan balik diberikan dalam bentuk komentar perbaikan, bukan sekadar nilai. jadi sebenarnya guru itu tidak boleh menjudge dari kemampuan siswa, tapi yaitu memberikan umpan balik. Misal siswa ini masih kurang paham, atau misal mengetahui, misal setelah pembelajaran siswa itu ditanya, misal apa 3 konsep yang kalian ketahui tadi tentang kampanye air, mungkin apa tindakan yang akan kalian lakukan ke depannya untuk menghemat air. Nah, jadi itu fungsi dari umpan balik tadi, untuk mengetahui seberapa pemahaman siswa, atau misal kalau ada yang mau diperbaiki bisa dilakukan di umpan balik tersebut. Berarti umpan baliknya udah termasuk sebenarnya asesmen formatif. Sumatif ujian akhir. Iya, formatif. Sumatif loh. Tadi ada catatan. Boleh minta tas boleh? Ambil buku boleh.
ini ya, jadi asesmen penilaian pencapaian ya asesmen formatif, asesmen soal proses pembelajaran dan memberikan umpan balik. Mungkin ada pun juga untuk asesmen formatif bukan sekedar cek tugas, melainkan proses memberi cermin berpikir. Nah, pada tahap pertama yaitu siswa kan dapat melakukan perencanaan poster. Tadi kan tugasnya itu membuat poster tentang kampanye hemat air. Siswa dapat menyerahkan berupa draft pesan utama, sumber data yang digunakan, apakah data selama di sekolah atau di rumah, kemudian alasan mengapa dari pesan atau data itu penting. Kemudian guru juga memberikan umpan balik seperti yang dibilang oleh saudari Intan tadi, berupa misal mungkin penyusunan grafiknya sudah bagus, misal guru memberikan arahan tentang perkataan yang dapat membangun kepercayaan siswa untuk dapat membuat tugas itu lebih baik. Misal tapi belum jelas siapa target audiensnya, mungkin masih abstrak, ini penggunaan datanya tuh apa masih di sekolah atau di rumah masih campur-campur, mungkin diarahkan. Guru tuh bilangnya mungkin target audiensnya masih kurang jelas, mungkin data yang digunakan belum cantumkan sumber. Kemudian tahap kedua yaitu PR review terstruktur, yaitu kelompok lain menilai penggunaan dari panduan atau kandungan yang ada pesan yang di dalam poster tersebut. Misalkan ajakan atau kata-kata itu masih kurang menarik, atau mungkin bisa direview oleh kelompok lain, apakah bisa mudah dipahami, apakah data memiliki sumber yang jelas, atau alasan yang logis dan relevan. Setelah itu juga tahap ketiga, guru dapat melakukan diskusi terbuka mengenai misal adakah pertanyaan dari selama pembelajaran mengenai pembuatan poster, kemudian menggali logika mereka. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membangun pemahaman serta dapat mengklarifikasi dari miskonsepsi tadi. Karena ada tuh miskonsepsi, misal air itu tidak bakal habis-habis, padahal kan kenyataannya tuh air itu ada juga yang air bersih dan air yang kotor. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut kan dapat memberikan siswa tuh berpikir secara kritis. Mungkin tahap ini terakhir juga guru dapat melaksanakan exit ticket, berupa misal sebelum akhir pembelajaran guru tuh memberikan satu pertanyaan, siapa yang bisa menjawab baru boleh pulang. Nah, itu juga dapat membangun siswa tuh misal lebih nempel lagi pembelajaran tuh. Juga kita kan biar tahu gitu nah kemampuan siswanya, oh ini tuh yang paham, Memang udah ternyata paham. ini yang paham gitu. Nah dari tadi Kalau dari penilaian kelompok kan masih general, iya, masih masih penilaian satu dua yang bekerja. Kalau udah individu tuh udah tahu, oh ini memang udah paham, berarti udah bisa. Jadi baru dibolehkan pulang. Kalau menurutku sama sih seperti cerita tadi, asesmen formatif guru seharusnya kan dilakukan sepanjang proses pembuatan poster, bukan cuma di akhir gitu kan. Nah, saat siswa mulai diskusi atau nyusun ide poster itu, guru bisa berkeliling melihat kerja tiap kelompoknya itu. Nah, jadi dia tuh dan juga dikasih umpan balik yang seperti tadi kan, umpan balik sederhana, misalnya tuh guru bilang pesannya sudah bagus tapi datanya belum jelas gitu kan. Nah, atau alasannya tuh masih kurang kuat. Nah, guru tuh bisa minta tiap kelompok presentasi singkat di tengah proses supaya semua siswa tuh dapat masukan. Dengan cara ini siswa itu jadi tahu apa yang harus diperbaiki dan enggak cuma nunggu nilai akhirnya saja gitu. Mungkin Juga di tahap pengumpulan data yang Kak Cinta bilang tadi, asesmen formatif itu kan dilakukan dengan mengecek sumber data, relevansi informasi dan kemampuan siswa, menjelaskan melakukan data tersebut. Nah, di sini guru itu tidak hanya memeriksa apakah data sudah ada, tetapi juga apakah siswa itu sudah memahami dampaknya, misalnya dengan menyarankan penambahan penjelasan hubungan antara pembersihan air dan dampaknya terhadap lingkungan. Juga kayak yang Cinta bilang tadi,
siswa itu dapat saling memberikan masukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Nah, dengan cara ini tuh siswa itu belajar menilai kualitas pesan dan argumen secara kritis. Sehingga mereka tuh bikin poster tuh bukan cuma sekedar tugas yang harus diselesaikan, tapi memang paham maknanya, memang bisa direalisasikan. Jadi dapat pembelajaran itu memang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan juga karena mereka tuh bakal lekat dengan topik-topik tersebut. Oke, lanjut. Lanjut ke 3. pada rubrik seperti apa yang bisa menilai secara adil. Mungkin kejelasan dan kekuatan pesannya, nah ketepatan serta relevansi data. Kita harus nengok dulu tuh tepat kayak penyusunannya atau isinya dalam data tersebut. Mungkin lihat dulu alasan apa, hubungan sebab akibatnya, kan di rubrik itu pasti ada. Terus ke kreativitas visualnya atau partisipasi dari anggota kelompok tersebut. Mungkin juga dalam rubrik itu dapat dibuat macam pembagian level-level kan. Misal kalau level 4 siswa itu sudah sangat baik, berupa pesannya sudah jelas, kemudian penyampaiannya juga sudah baik, target audiensnya juga sudah jelas, dan memang tindakannya itu konkret, memang bisa dilakukan. Kemudian pada level 3 pesan sudah cukup jelas namun masih kurang spesifik pada audiens. Kemudian pada pesan level 2 yaitu pesan umum dan kurang fokus. Dan level terakhir itu pesan tidak jelas atau membingungkan. Nah, dari pelevelan ini juga dapat membantu guru membagi macam kriteria-kriteria yang memang tadi kan tidak kurang umum. Tadi kan cuma berdasarkan benar atau tidaknya ya kan guru melakukan penilaian. Nah, melalui pelevelan ini tuh bisa lebih jelas lagi mengenai memang sudah tahap mana siswa tuh memahami. Kemudian pada ketepatan dan keakuratan data juga harus dibagi lagi dalam level-level tertentu. Kemudian pada kualitas argumen juga seperti itu. Nah, selain itu juga guru menilai kolaborasi dari siswa. Bisa menilai kontribusi individu, kemudian pembagian tugas juga sudah jelas. Guru juga harus bertanya, misal siswa ini mengerjakan bagian mana. Jadi tidak ada ketimpangan dalam pembagian tugas kelompok. Kemudian semua anggota itu juga harus terlibat, tidak ada dominasi berlebihan, sehingga bisa menggunakan penilaian diri dan penilaian teman sebaya untuk mengurangi dari kebiasaan. Kalau menurutku sama sih seperti pendapat Cinta tadi, rubrik itu penilaiannya harus jelas dan mudah dipahami siswa. Nah, rubriknya itu bisa dinilai dari 3 hal utama, yaitu kejelasan pesan kampanye, ketepatan data yang digunakan, dan kualitas alasan atau argumen yang disampaikan. Nah, dari setiap aspek itu diberi kriteria bertahap, misalnya sangat baik, cukup, dan perlu diperbaiki, supaya siswa itu tahu posisi hasil kerjanya dengan rubrik seperti ini. Nah, penilaian ini jadi lebih adil, siswa tahu kenapa mereka dapat nilai segitu, dan mereka juga bisa belajar untuk memperbaiki kualitas poster ke depannya. Dan juga kualitas argumen dari siswa itu kan dinilai juga dari kekuatan alasan yang mereka berikan, bukan sekedar kayak mereka menyampaikan argumen baik untuk menjatuhkan kawannya tapi tidak ada bukti yang jelas. Nah, argumen yang baik itu juga harus menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas dan didukung dengan fakta seperti yang sudah dibilang tadi. Nah, jika siswa itu hanya menyampaikan opini tanpa bukti, maka argumen tersebut belum kuat. Rubrik juga perlu membuat aspek kolaborasi agar kontribusi setiap anggota kelompok dapat dinilai secara adil. Dengan adanya kriteria kolaborasi, guru dapat mencegah dominasi siswa tertentu dan memastikan setiap individu memiliki tanggung jawab. Nah, secara keseluruhan, rubrik yang baik tadi membantu siswa memahami standar keberhasilan sejak awal. Rubrik ini bukan sekadar alat memberi nilai, tetapi menjadi panduan belajar yang membuat proses proyek lebih terarah, objektif, dan bermakna. Nah, mungkin pada yang Fars bilang dominasi tadi, mungkin perlu ada penilaian individunya mungkin dari tiap-tiap anak itu.
Mungkin kita kasih lembar refleksi individu ya, kayak biasa kita dulu kan SD juga pernah kan dapat refleksi individu tuh. Mungkin biar lebih kondusif gitu aja sih menurutku. Kalau yang Farah sebutin tadi tentang dominasi, Jadi semuanya adil ya Mm-mm. penilaiannya tuh. Bukan cuma siswa Alabaya yang paham, tapi seluruh siswa itu diharapkan memang bisa paham. Nah, mungkin masalah di kasus ini tuh bukan pada proyek dari gurunya, tapi pada desain asesmen. Kan tadi tuh desain asesmennya masih kurang jelas, masih berupa benar ataupun tidak. Nah, guru tuh perlu memberikan asesmen diagnostik yang pertama, yaitu mengetahui titik awal dari pemahaman siswa, kemudian dilanjutkan dengan asesmen formatif, yaitu siswa tahu di mana arah untuk perbaikan mereka. Misal apakah mereka itu sudah pada tahap yang tepat atau masih jauh dari tujuan pembelajaran. Kemudian juga harus diiringi dengan rubrik analitik, sehingga penilaian itu subjektif, bukan cuman hanya berlaku untuk beberapa siswa yang memang menonjol dari teman-temannya. Nah, dalam pendidikan, kualitas pembelajaran seringkali ditentukan bukan oleh aktivitasnya, tapi oleh cara kita mengukur. Apa yang kita nilai itulah yang siswa anggap penting. Dan jika hanya kita menilai bagus atau tidak bagus, maka yang berkembang adalah estetika dari poster tersebut, bukan literasi ilmiah dan berpikir kritis. Oke, lanjut. Mungkin tadi kan mengenai poster. Nah, jika poster menarik secara visual, tetapi argumen itu masih lemah, menurut kalian data ini termasuk akurat? Dan apakah proyek ini termasuk berhasil atau tidak? Proyeknya tuh visualnya bagus, tapi ya itu datanya tadi tuh masih lemah karena tidak tahu misal audiensnya tuh untuk siapa, atau mungkin data ya itu tadi tidak belum berhasil sih, karena kan poster yang menarik tuh memang menunjukkan kreativitas, tapi kan tujuan utamanya untuk menyampaikan pesan, yang kampanye hemat air itu. Iya, menyampaikan itu dan membangun kesadaran berbasis pengalaman dan data. Nah, jika argumennya lemah dan datanya tidak bisa Nah, dijadikan pesan itu nggak bisa rujukan. disampaikan. Iya, pesannya tuh kayak cuman kayak apa tuh pentas seni aja sih, kayak cuman Aspek memamerkan gambar-gambar Iya. poster baik, bukan Nilainya udah ada. bukan ada pesan di dalamnya gitu. Jadi kesimpulannya proyeknya mungkin berhasil dalam aspek kreativitasnya, dalam kayak yang dibilang tadi dalam seni, tetapi gagal dalam aspek literasi data dan berpikir kritisnya. Tidak ada pesan di dalamnya. Selain masuk ya, jangan asal. Nah, kemarin kan kita ada bahas tentang lots dan hots kan. Semua proyek ini otomatis mengembangkan hots enggak? Tergantung. Tidak semua proyek bisa bisa membuat poster itu tuh bisa hots, tapi ketika siswa itu diminta untuk menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan karyanya sendiri, itu mungkin bisa termasuk dari hots. Cuman ya itu kalau seandainya pemahaman cuman tadi kan mengenai poster kreativitas baik itu kan tidak termasuk hots, cuman kayak pengembangan kemampuannya baik. Kemampuan seni. Karena tadi kan datanya tadi kan masih belum akurat. Nah, kecuali kalau datanya udah akurat, itu udah masuk menganalisisnya, berarti udah bisa mengevaluasi dari macam kejadian-kejadian itu udah bisa, dan bisa menciptakan juga karya tadi, itu poin plusnya. Nah, jadi sebenarnya ya itu tidak semua proyek itu bisa dianggap hots, tapi bagaimana cara siswa itu melakukannya, udah memang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada atau belum. Proyek itu juga cuma wadah kedalaman berpikir siswa itu ditentukan oleh bagaimana guru mengarahkan dari proses pembelajaran. Emang harus pintar-pintar gurunya sih ngarahin. Oh, proyek ini nanti ujungnya bakal kayak gini, jadi harus dijelasin dulu.
takutnya itu siswa itu cuma karena suka itu cantik macam itu menarik dalam segi visual gambarnya. Tapi nggak ada makna terdalam untuk nggak ada penyampaian pesan, maknanya. berarti pembelajaran itu masih belum berhasil, belum tercapai. Nah tadi kan kita udah bahas ini nggak sih kayak orang kayak yang ada yang lebih dominan di dalam kelompok. Nah kalau dominasi dalam kelompok itu terjadi, misalkan ada yang dominasi dalam kelompok itu, yang bertanggung jawab tuh menurut kalian siapa? Kalau dalam kelompok nggak bisa dibebanin sama siswanya. Mungkin ada faktor dalam karakter individunya atau desain pembelajarannya yang sangat berpengaruh dalam itu tadi. Jadi dari gurunya. Iya, nggak nyalahin juga, tapi ya gimana ya? Dari Iya. pembelajarannya juga bisa. Ya itu tadi, guru tuh tidak boleh hanya mengambil penilaian itu berdasarkan kelompok tadi, harus tahu penilaian individunya tadi. Macam misal di akhir pembelajaran dilakukan macam exit tiket, misal siapa siswa yang lebih bisa menjawab bisa pulang duluan. Nah itu kan penilaiannya itu jadi lebih konkret, soalnya tuh berdasarkan individu, bukan berdasarkan kelompok. Kadang kan guru tuh cuma menilai karena siswa A bisa lebih bisa ngomong, lebih percaya diri ngomong untuk menyampaikan presentasi, itulah mungkin yang bakal dianggap oleh gurunya yang berperan. Mungkin baik siswa yang B, teman-temannya ini aktif dalam misal pembuatan poster tuh, bisa macam ngambil maknanya, mungkin lebih bisa lukis desainnya. Nah jadi ya itu, guru tuh tidak hanya bisa menilai berdasarkan dominasi itu tadi, harus berdasarkan proses, kemudian penilaian individu. Jadi hasil penilaian itu tidak bias, tidak cuma dia berdasarkan satu sudut pandang baik. Yang bilang tadi harus ada penilaian individunya, refleksi individu. Iya. Tidak bisa, walaupun memang ada yang dominasi terhadap dari setiap kelompok, ya itu untuk mengetahui guru itu ya. Jadi dalam kerja kelompok nih tahu lah distribusi tanggung jawabnya tuh biar nampak adil gitu. Nah jadi siswa kan nggak kayak cuma nengok, pandang, nilai enggak, tapi emang ada refleksi untuk individunya. Berarti yang bagi-bagiin itu gurunya gitu. Iya. Nanti refleksi dari guru. Ditakutkan juga misal karena udah siswa A ini yang bisa ngomong, siswa B itu jadi malah tidak mau berkontribusi karena udah tahu, alah ibu ini tuh cuman suka dia karena dia pandai ngomong banyak. Takutnya itu malah siswa tidak semangat belajar karena kayak guru tuh cuma menilai itu dari depan banyak, tidak berdasarkan prosesnya. Tuh saat memang semuanya tuh saling terhubung, saling terlibat untuk dalam pembelajaran. Itu kan dari tadi itu bahas-bahas data-data gitu gak sih? Nah emang siswa SD tuh udah bisa ya kayak mengumpulkan data sama kayak menyampaikan argumen-argumen logis. Kayaknya dalam SD belum. Tapi kalau Untuk menurut aku pengenalan bisa, walaupun memang belum sempurna, macam hasil atau kerja mereka memang belum sempurna, tapi mencoba untuk berani ngomong, misal berani berpendapat juga bisa jadi penilaian dulu. Walaupun misal memang masih salah, masih kurang tepat, tapi berarti kan sesuatu udah mencoba, memang batasnya itu kemampuannya. asal anak SD itu udah tahu loh ngisi-ngisi itu mungkin 1-2 tuh ada yang paham ada yang enggak, tapi kita jadi guru nih harus bimbing dia langsung juga biar dia tahu. jadi kita udah siapin rubriknya biar Nah, iya. kita isi gitu. Ya Ya dijelaskan dulu bagaimana mengisinya. Ketentuannya. jadi emang kita harus bimbing dulu secara bertahap. Nah, apakah memberi nilai akhir tanpa umpan balik itu termasuk bentuk keteradilan atau tidak?
dia tuh kan memberi nilai akhir tanpa umpan balik tuh kan. Nah itu tuh termasuk bentuk ketidakadilan atau tidak? Ya kurang adil lah. Kurang adil lah, kan nilai tanpa umpan balik itu tidak memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengetahui kesalahan. Kadang kan apalagi misal kalau kita selesai tugas atau latihan, misal jawabannya tuh mirip-mirip hampir sama dengan siswa A dan siswa B, mirip-mirip jawabannya, tapi siswa A ini nilainya tuh lebih rendah daripada siswa B. Kemudian dia tuh pengen tahu lah, misal aku nih salahnya di mana. Iya. Jadi misal tidak mengulang kesalahan yang sama. Kadang tuh kan misal takutnya pas ujian akhir lagi guru memberikan soal yang mirip-mirip yang agak sama. Jadi itu siswa tuh tidak tahu karena miskonsepsi, tidak tahu jawaban yang betulnya yang mana. Harus tahu dulu. Takutnya mereka tuh mengulang kesalahan yang sama. Karena kan asesmen itu kan sifatnya bukan menghakimi siswa kan. Iya, tapi memberikan iya. untuk pengarahan, dapat meningkatkan kemampuan dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Pun juga untuk fungsi pembelajaran ini biar optimal gitu Mbak. Iya. Berjalan di dalam kelas itu. Tapi dalam ada argumen lain, nilai akhir ini tetap diperlukan sebagai bentuk akuntabilitas. Tetapi tanpa umpan balik tadi, fungsi pembelajaran itu menjadi tidak optimal karena siswa tidak mengalami yang seperti Cinta bilang tadi, proses perbaikannya atau refleksi dari pembelajaran tersebut. Mereka jadi kurang tahu kesalahan apa yang diperbuat, misal jadi perbaikan itu apa. Misal tadi kalau asesmennya diperbaiki secara lengkap, nah menurut kalian perubahan apa yang bakal terjadi oleh siswa tuh? Kalau asesmennya itu diperbaiki oleh gurunya. Siswanya jadi tahu dong kesalahannya di mana. Terus dia bisa memperbaiki, dia bisa berargumen sesuka dia juga, kayak karena dia udah tahu oh ini tadi tuh yang jelasin ibu kayak gini. Nah terus kalau ibu minta saran, oh berarti aku harus jawab kayak gini. Jadi dia udah punya argumen ayang-ayang gitu nah. Jadi Untuk sebuah iya. Jadi dia sudah tahu kesalahan dia, kesalahan konsepnya itu sejak awal dia belajar. Pun dia tahu kan, karena yang diminta dalam poster ini tuh bukan hanya menariknya gitu nah, tapi emang maknanya. Pun juga dari tanggung jawab tiap-tiap anggota kelompoknya juga kan harus apa ya, setara lah, adil. Selanjutnya masuk. Misal nih, tadi kan guru tuh dalam studi kasus tuh bilangnya tidak melakukan asesmen diagnostik. Nah, jadi menurut kalian tadi dalam studi kasus tadi, apakah guru tuh mengajar cuma berdasarkan asumsi lah ya? Kalau ada sih. Kalau tanpa asesmen diagnostik tuh guru tuh cenderung mengajar berdasarkan asumsi tentang kemampuan dan pemahaman siswa tersebut kan. Nah jadi itu tuh berisiko karena siswa tuh memiliki latar belakang pengetahuan yang berbeda-beda. Jadi mengajar tanpa data awal tuh dapat menyebabkan materi itu terlalu mudah, terlalu sulit dan atau tidak menyentuh miskonsepsi utamanya tadi. Jadi tuh akibatnya tuh proyek yang dirancang mungkin tidak tepat sasaran dan tidak efektif meningkatkan pemahaman dari siswanya tersebut. Jadi ditakutkan tuh misal kalau guru tidak melakukan diagnostik awal tuh, misal jangan-jangan siswa ini belum paham nih tentang ini, atau jangan-jangan siswa tuh udah paham jadi harusnya udah lanjut ke materi yang lebih tinggi lagi. Karena memang kemampuannya misal udah di atas rata-rata misalnya bisa direvisi.
Ya betul sih, harus memang melakukan diagnostik awal. Kan ini kan proyek ya. Mm-mm. Nilai akhir, kalau apakah nilai akhir itu masih relevan buat pembelajaran di basis proyek nggak? Kan tadi proyek, nilai akhir itu masih relevan nggak? Nilai akhir, nilai dari keseluruhan. Misal dalam aspek ketepatan poster, kemudian cara penyampaian, ya masih tepat lah untuk bagian bahan dari evaluasinya. Soalnya kan penilaian tuh bukan cuman pas awal, bukan cuman pas proses, tapi pas akhir juga penting. Soalnya tuh itu tuh udah evaluasi dari semua penilaian, dari awal, dari proses sehingga dari akhir juga. Sehingga kalau penilaian akhir ini juga dapat menentukan apakah siswa itu layak untuk naik kelas ataupun tetap di kelas tersebut, atau juga sebagai penilaian apakah siswa ini berhak lulus atau masih belum. Jadi itu sebenarnya penilaian proyek itu kan bagian dari pembelajaran. Nah, penilaian proyek itu juga mendukung untuk mata pelajaran tersebut. Misal siswa itu udah tercapai atau belum pemahaman tentang mapel tersebut. Itu penting. Juga karena penting tuh kayak mana namanya? Ayo, apa-apa dan Nilai akhir nih memang penting untuk laporan untuk keseluruhan. laporan secara tertulis, misalkan lapor. Iya, untuk laporan, tapi juga udah dinilai dari nilai itu baik. Tapi tetap dinilai juga yang proyek yang tadi. Iya. Jadi emang tetap Seimbang ada ya ya. nilai akhirnya gitu. Misal nih, kalau guru tuh memberikan rubrik, tapi rubrik itu terlalu rinci. Menurut kalian, apakah hal itu dapat membatasi kreativitas siswa atau kayak mana? Terbatas. Menurut aku terbatas ya. Terbatas. Karena Ya kan sebagian siswa gitu kan berpendapat bahwa rubrik itu yang detail atau membuat siswa yang terpaku pada kriteria sebagai kreativitas. Jadi menurut aku sih terbatas. Namun kalau rubriknya gimana ya jelasinnya tuh? rubrik itu cuma sebagai pacuan untuk seberapa banyak kriteria yang terpenuhi. Itu juga bisa membantu siswa loh buat standar pemikiran yang diharapkan. Memang rubrik itu sebagai panduan dari kualitas tersebut. Iya sih. Tanpa rubrik tuh penilaian menjadi subjektif dan siswa tuh tidak tahu arah perbaikannya. Tetapi bagaimana merancang rubrik itu yang seimbang antara struktur dan kebebasan berkreasi. Jadi misal rubrik itu tadi cuma sebagai penentu kriteria. Tapi kalau seandainya siswa tuh bisa lebih kreatif atau misal penyampaian itu menggunakan cara yang lebih menarik, ya itu dapat menjadi poin plus juga kan sebenarnya untuk siswa tuh. Oh, jadi guru tuh jadi tahu juga misal kemampuan siswa ini lebih unggul terhadap bagian yang mana, apakah bagian seni atau misal bagian penyampaian, cara presentasinya. Jadi ya itu biar tidak bias penilaiannya, jadi lebih subjektif. Nah, misalnya itu kan jika semua aspek dinilai dari proses, data, argumen, atau kolaborasi itu, nah apakah beban guru tersebut beban gurunya tuh terlalu berat atau tidak? Beban antara jika semua aspek dinilai dari semua itu tadi. Sebenarnya udah pasti berat ada sih, kan banyak itu penilaiannya. Apalagi dalam satu kelas tuh bisa 20 sampai Ada yang 30. ada yang 30. Ya mungkin loh. untuk penilaian kita pilih lah yang emang paling cocok untuk si siswanya itu.
cocok untuk siswa dan mudah juga untuk guru. Iya. Tidak Nggak membebani antara keduanya. Dan juga kita bisa misalkan minta tolong anak-anak kita untuk menilai teman-temannya Iya, itu tadi. mungkin. Jadi dari semua penilaiannya itu dari kita gitu. Jadi mungkin tidak terlalu membebankan di gurunya. Mungkin bisa minta bantuan teman-teman kayak dia bilang tadi. Memang beban kerja itu kan banyak, menilai proses, menilai data, menilai argumen, menilai kolaborasi. Tapi kan itu juga diperlukan untuk kemampuan siswanya itu memang udah matang atau belum. Jadi yo itu misal layak nggak siswanya, udah tercapai belum tujuan pembelajarannya nih. Kalau udah ada penilaian kayak gitu kan ditakutkannya tuh ke depannya tuh siswa tuh cuman kayak ngambang-ngambang deh belajar tuh kayak nggak paham, nggak ada konsep yang mantap dipelajarinya, nggak ada yang itu. Takutkan itu gitu kalau seandainya semua aspek tuh cuman dinilai Dari kayak, satunya baik. dari salah satunya baik. Semuanya tuh harus lengkap. Dan juga kalau misalkan cuma nilai dari datanya, kan kita udah tahu dia apa tuh misalkan Latar belakang kenapa bisa dapat nilai ini kayak mana. iya kayak mana, apakah dia nyontek apa nengok temannya, Mungkin kita tidak tahu kan kayak mana dia bisa memberikan jawaban itu. Nah kita juga perlu kayak apa ya namanya? pendekatan langsung lagi kepada siswanya. Misal kalau siswanya jarang masuk, dia akan pendekatan, mungkin ditanya alasannya kenapa. Kalau siswanya dapatnya nilainya menurun, jadi tanya lagi juga. Mungkin ada faktor-faktor dari internal, misal dalam keluarganya, atau dari misal kurang fokus dia belajarnya akhir-akhir ini karena sesuai tugas atau apa. Mungkin ya itu memang dilakukan pendekatan lagi oleh gurunya. Iya, karena semua itu sama-sama penting loh. Maksudnya tuh argumen dari sesuatu kan juga penting kan. Kita Pikiran kayak butuh mana juga kita- lah. Kita bisa nengok sejauh mana pemahaman mereka kan terhadap materi yang sudah dijelaskan. Lalu kalau dalam kolaborasi itu kan kayak mana mereka bersosialisasi dengan teman-temannya, apakah dia nih pendiam, apakah mungkin terlalu aktif. Nah dari situ kan kita bisa nilai yang mana yang perlu bimbingan yang lebih khusus, yang mana yang kayak udah bisa Tinggal berjalan diarahkan lagi beriki. iya berjalan dengan sendirinya tanpa bimbingan yang khusus. Iya kan kadang di SD itu kadang kayak emang dia pendiam nih, dia takut untuk ngomong, untuk nyampein argumen dia tuh tahu, cuman dia takut. Nah mungkin dari gurunya itu juga yang kayak harus gimana ini kayak langsung nanya gitu nah ke anak tersebut. Bimbingan khusus tadi kan. Iya. Nah kayak yang kita bilang tadi nggak sih, kan ada siswa yang aktif, ada yang nggak aktif. Nah, mungkin nggak sih siswa yang aktif tuh tapi sebenarnya mereka tuh nggak ada isinya gitu, nah Nah, yang bisa masuk di jadi, otaknya gitu. bisa jadi. Mungkin Mbak ya. Kan tadi kan penilaian keaktifan itu kan ada beberapa jenis. Misal penilaian keaktifan dari bagaimana cara menyampaikan. Misal penilaian keaktifan bagaimana cara dia tuh kreativitasnya. Atau misal kayak mencari datanya. Ya itu sebenarnya kan setiap siswa tuh memiliki kemampuan mereka masing-masing. Mungkin aktif yang menonjolnya itu di bagian-bagian tertentu. Jadi sebenarnya mungkin baik siswa tuh masih kurang paham, tapi kurang paham konsep, tapi Asalnya pos bayar jadi guru tuh tidak boleh menilai memang siapa yang paling aktif, tapi siapa yang benar-benar paham tentang konsepnya tuh. Itu makanya buat nilai akhir tadi atau refleksi mandiri. Kalau nggak ada refleksi mandiri dia ya udah kayak lewat aja materi tersebut. Guru itu juga jadi tidak tahu apakah siswa itu udah paham atau belum.
45. 15 lagi. Nah, kalian, apakah proyek tentang kampanye hemat air ini dapat membantu kesadaran dan peduli terhadap lingkungan, atau cuma memenuhi tugas akademik? Soalnya kan kadang tuh siswa tuh sering nganggap ala ini tuh cuma baik formalitas belajar ini tuh kayak nggak terlalu pentingnya lah, nggak dianggapnya tuh bagian, padahal dalam kehidupannya tuh padahal bakal kayak gitu. Iya, bakal Pakai terjadi. untuk kehidupan sehari-hari. Misal takutnya kalau dia terlalu boros, yaitu pembengkakan biaya kalau pakai EPAM, atau kalau pakai Ya karena dia anak-anak gitu kan, kayak ya udah gitu, ada cuma sering gitu, anggap nah. sepele. Iya, padahal orang tuanya itu yang pusing karena ulah anaknya lagi. Jadi menurut kalian kayak mana? Jika dia tuh dirancang dengan asesmen reflektif dan berbasis data nyata tuh, proyek ini tuh bisa berpotensi membentuk kesadaran peduli lingkungan tadi yang autentik. Namun jika hanya fokus pada penyelesaian poster dan nilai akhir, siswa tuh mungkin menganggapnya sekedar tugas saja gitu. Kesadaran lingkungan itu terbentuk ketika siswa itu memahami dampak nyata perilaku mereka dan merasa tidak terlibat dalam solusi tersebut. Nah artinya tuh kayak kedalaman refleksi dan keterkaitan antara kehidupan sehari-hari itu sangat menentukan dari poin itu tadi. Apakah memang proyek ini bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, atau ya itu cuma sekedar lewat baik pembelajaran ini sudah tuh tidak dijalankan? Takutnya gitu. Nah dari asesmen tersebut tuh bagaimana jika setelah asesmen itu diperbaiki, nah hasil siswanya itu rendah, tetap rendah gitu. Nah apakah itu berarti proyek itu gagal atau gimana? Tidak selalu sih, karena kan hasil yang rendah itu mungkin bisa jadi karena siswanya tuh sedang dalam proses belajar yang menantang. Nah justru dengan asesmen yang baik tadi, guru itu dapat mengetahui di mana letak kesulitan siswa, mungkin bisa dibantu sama gurunya untuk memperbaiki kesalahan tadi. Dan juga kegagalan tadi bukan diukur dari nilai, tapi kan dari prosesnya, dan juga tidak hanya dan juga siswa itu bukan hanya kegagalan itu bukan berarti siswa salah, tapi sebagai bagian dari proses dalam pembelajaran. Iya, dia kan lagi berproses gitu kan. Soalnya kan tidak mungkin kayak jawaban itu harus betul semua dulu. Mungkin beda, mereka tuh bisa belajar dari kesalahan. Jadi ya itu pengembangan berpikirnya itu bisa lebih baik lagi. Mereka tuh bisa berpikir kritis, mereka tuh dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan yang lain. mungkin siswa itu bisa memperbaiki kesalahannya tadi. Atau ya itu tadi, guru tuh harus melakukan umpan balik setiap pembelajaran. Jadi proyek tersebut Tetap berjalan dan tidak bakal kayak mana ya, mungkin memang sebagian siswa tuh nilainya tuh mungkin masih kurang, tapi setidaknya mereka telah mencoba. Dan guru tuh juga harus tahu bahwa ini bagian dari proses mereka dalam belajar. Mahasiswa itu kan masih butuh bimbingan kita juga. Berarti proyeknya itu tidak mesti gagal. Iya. Kan dari prosesnya itu Tidak dianggap gagal, tapi cuman lagi masih masa proses pengembangan. sebagai bagian dari proses pembelajaran anak-anak tadi. Jadi tidak mesti gagal proyeknya. Nah, kita kan tadi bahas proyek gak sih? Ya. Nah, kalau proyek ini lebih efektif gak dibandingkan dengan guru yang kayak
dijelasin tentang materinya baik. Menurut aku lebih di proyeknya. Kan tidak semua siswa tuh suka pembelajaran auditori. Mereka mungkin sukanya kinestetik, melakukan Praktek iya. buat proyek. Ada siswa Tapi gimana dengan siswa yang kayak malas melakukan apa-apa, dia cuma mau mendengarkan? Iya itu gimana ya? siswa tuh harus berkembang, nggak mungkin Iya, mereka nggak tuh- bisa stuck di situ terus. Iya, mereka tuh harus belajar. Misal siswa tuh harus bisa menguasai kemampuan auditori, kinestetik, visual, dan apa lagi? CAK. Pas lagi, udah 3. Jadi kemampuan siswa tuh dari SD tuh udah terbentuk 3 itu, visual, auditori, dan kinestetik. Jadi pembelajaran tuh tidak harus tentang cara membaik, tapi juga bisa dilakukan atau dipraktikkan mereka secara langsung. Oh, berarti siswa yang tidak cocok dengan pembelajaran berbasis proyek tadi harus menyesuaikan diri. Iya. Kayak misalnya yang nggak bisa itu cuma 1 orang atau 2 orang. Ya dia harus kayak enggak dong. Kan kita juga yang bikin kegiatan itu atau proyek itu atau Disesuaikan. metode pembelajaran itu kan kita yang buat. Jadi mau nggak mau anak itu harus ikut dong. Nggak bisa kita cuman kayak mikir ya anak itu tuh nggak bisa berkumpul maksudnya. Faktornya Kita nggak itu usah kan lah bikin ini, mungkin nggak bisa. Proyek ini kan bagian dari tujuan pembelajaran. Tidak mungkin siswa tuh dituntut untuk tidak berkembang. Menurut kalian mengenai proyek dan kelompok, nah menurut kalian apakah proyek kelompok justru menyembunyikan kemampuan individu? Misalkan kadang tuh ada siswa ini tuh kalau ditempatkan dengan siswanya tuh yang kurang, malah kemampuannya tuh cuma untuk mengajarkan siswa tuh, tidak meningkatkan kemampuan diri mereka sendiri. Nah, apakah sebenarnya itu tuh ada dampak itu terhadap siswa tuh kayak mana? Kalau mereka tuh ada individu-individu yang unggul, malah kayak tertutup gitu, karena harus ngajarin lagi. Iya, biasanya kayak gitu. Nah, kadang tuh kan siswa A ini pintar, ngajarin siswa B, kayak mengarahkan lah sebenarnya kan. Nanti misalnya tugas mereka juga bakal nggak selesai juga karena yang mau ngajarin lagi dominan dulu. ini ngajarin yang kurang. paham. Nah, jadi kayak mana? Apakah sebenarnya dapat menutup kemampuan individu itu atau sebenarnya untuk melatih kolaborasi sosial, meningkatkan rasa sosial? Justru memperdalam Materi juga mungkin, soalnya kan jadi bisa. udah paham konsep, jelasin lagi semakin paham kan. Semakin dia memperdalam materi yang dia dapat tadi. Tapi di Tapi sisi lain Takutnya juga juga merugikan. siswa tuh harusnya bisa lebih, pemahaman itu lebih cepat lagi daripada siswa yang ini. Iya. Makanya itulah pentingnya penilaian individu kata Intan tadi, tetap berbasis itulah. Emang kita harus bikin refleksi buat anaknya karena aku dulu juga dari SD dulu ada refleksi tiap buku paket ada itu. Memang itu kamu bapak tuh. Masih mendingan filsafat mana kamu? 4 6 menit lagi. Gimana? Jangan. Itu diam aja udah. Coba sasa. Tanggapi. Nah, dari asesmen tadi tuh, jika asesmen itu hanya bagus atau tidak bagusnya tuh apakah itu menunjukkan kurangnya kompetensi guru tersebut atau tidak? Kompetensi pedagogi guru tersebut. Maksudnya tuh jika asesmen itu kan hanya bagus atau tidak bagus. Kan tadi disebutkan dalam studi kasus Iya. gurunya itu cuma menggunakan penilaian bagus atau tidak bagus. Jadi apakah itu tuh Mengurangi kompetensi pedagogi guru atau iya lah, soalnya Maksudnya kan kemampuan guru yang dalam membuat asesmen. iya lah. iyalah dah sih. Soalnya kan Kalau guru itu tuh terlalu mudah dah sih untuk siswanya. Kalau bagus tidak bagus dia tidak bakalan Berkembang.
apa ya, tidak melatih berpikir kritis no. Iya. Cuman kayak iya aku dapat nilai bagus, hasilnya tek bisa jadi. Tunggu, maksudnya nih gurunya tuh ngasih nilai sesuatu bagus tidak bagus, Iya. bukan berdasarkan angka. Tidak, dia tuh gini. Misal tadi kan dalam studi kasus disebutkan guru menggunakan asesmen bagus atau tidak bagus, sedangkan asesmen yang bagus itu asesmen yang tepat untuk sesuatu harus objektif. Penilaian itu kan berdasarkan kriteria, ada kriteria misal level-level tadi kan ada yang aku sebut level, misal siswa tuh udah bisa mengkomunikasikan, kemudian datanya tuh udah pas, kemudian pesannya itu tersampaikan dengan baik, dan mungkin poin plusnya tuh visualnya udah bagus juga. Itu kan 4 kriteria ini tuh menjadi penilaian. Sedangkan guru ini tadi cuma menggunakan bagus atau tidak bagus, jadinya kurang objektif penilaian tuh. Ya itu gurunya nggak profesional, kurang profesional. Soalnya kan dalam kompetensi guru tuh harus menyatakan asesmen yang objektif, terukur, dan berbasis dengan data. Nggak bisa guru tuh cuma memberikan label Bagus atau tidak bagus, tapi ternyata kalau dicek lagi datanya masih kurang tepat, audiensnya tuh masih ngambang-ngambang, nggak tahu siapa. Ya itu Berarti emang harus berdasarkan angka. nggak berdasarkan angka, tapi kriteria, memenuhi kriteria atau tidak, penentuan level. Lanjut. Apa lagi? Nah, jika guru itu tidak melakukan asesmen diagnostik, apakah itu berarti gurunya itu mengabaikan keberagaman kemampuan siswanya atau gimana? Karena guru tuh menyamaratakan maksud kamu. Jika guru itu tidak melakukan asesmen diagnostik, nah apakah guru itu mengabaikan keberagaman kemampuan siswanya atau Enggak juga. atau Iya lah. Enggak juga dong. Diagnostik kan pemahaman awal. Kan kemampuan siswa tuh udah pasti heterogen, nggak mungkin disamaratakan Berbeda-beda. semua. Ada yang kayak Ada yang masih di bawah Sudah. atau mungkin kakaknya ini apa tuh namanya, kakaknya sekolah di PGSD, mungkin adiknya kan mungkin bisa lebih pintar dari teman-teman yang lain ya, karena kan kakaknya yang ngajarin. Mungkin ada juga yang dia tuh di rumah nggak bimbingan, mungkin nggak ada belajar sama sekali, kan jadinya beda-beda. iya. Atau misal ya Kemampuannya. itu orang tuanya guru, Ya, Orang tuanya guru. biasanya anaknya lebih pintar dari yang lainnya. karena udah tahu materi-materi hari ini loh yang kita pelajari. Soalnya kan siswa tuh biasanya agak malas mengulang kembali pelajaran, apalagi nengok buku paket belajar sebelum memulai pembelajaran. Ya itu tetap sebenarnya dibutuhkan. Cuman ya disesuaikan lagi apakah dalam bentuk pertanyaan atau misal guru melakukan observasi. Pertanyaan formatif bareng. Jadi ya itu tergantung gurunya mau diagnostiknya nih yang kayak mana, pemberian asesmennya. Terus Nah, apakah nilai yang diberikan benar-benar mencerminkan kompetensi siswanya atau hanya persepsi subjektif guru tersebut? Balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Ya, nilai itu nggak nentuin siswanya itu pintar Udah atau paham, enggaknya, iya. Jadi pemahaman konsepnya penting. Iya. Dan juga kalau udah ada rubrik, ya itu guru udah ada panduan kayak mana nak tahu kriteria siswanya udah tercapai belum dengan misal tujuan pembelajarannya hari ini. Ya itu diperlukan rubrik sebagai penegasan untuk memberikan penilaian yang tepat. Selain itu juga yang kayak Intan bilang tadi, dan nilai itu bukan penentu dari siswa itu berhasil atau tidak, tapi bagian dari proses. Selain itu juga dapat dilakukan diskusi, misal siswa itu jadi lebih transparansi. Misal kalau diskusi itu kan guru tuh jadi tahu, oh siswa yang bisa ngomongin
dipahami, terus omongannya juga betul berdasarkan datanya, ya berarti udah paham sebenarnya. Atau misal siswa tuh masih ngambang-ngambang atau meloncat-loncat topiknya, mungkin masih kurang paham, soalnya pemahamannya masih kurang mantap. Jadi ya itu penilaian juga bisa melalui diskusi. Berarti nilai itu bukan air ya? Yes. Mungkin sekian diskusi kita kali ini. Semoga diskusi kita kali ini menjadi berkah untuk pembelajaran kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah.